Bab 034. Johan? Aku harus telepon Johan, cetus Naya bergegas mengambil ponsel dan mencari nomor asisten suaminya. Kenapa nggak kepikiran dari tadi, Johan kan pasti bersama dengan Raihan, gumamnya seraya mendekatkan ponselnya ke telinga. Halo, Johan, panggil Naya begitu Johan menjawab panggilannya. Iya, Bu, sahut Johan sedangkan Raihan yang sedang sibuk menandatangi berbagai berkas tampak menghentikan pekerjaannya seraya bertanya kepada Johan tanpa mengeluarkan suara. Naya. Johan mengangguk. Suamiku mana? Tanya Naya. Bapak sedang memeriksa beberapa pekerjaan, Bu, jawab Johan. Ibu ada perlu? Iya? Tolong kasih ponselnya ke dia, saya mau bicara, pinta Naya. Baik, Bu. Johan segera menyerahkan ponselnya pada Raihan yang langsung mengambilnya. Kenapa sayang? Tanya Raihan sambil tangannya kembali bekerja. Aku telepon kamu dari tadi, kenapa enggak dijawab? Omel Naya, merasa kesal bisa-bisanya Raihan sibuk bekerja tanpa memikirkan istrinya yang kesepian dan mulai merasa bosan hanya berdiam diri di kamar hotel. Raihan segera mengambil ponsel di dalam tas kerjanya. Ponsel aku silen sayang, maaf, merasa bersalah setelah melihat ponselnya terdapat banyak laporan panggilan tak terjawab dari istrinya. Aku bosen tahu nggak mas, keluh Naya dengan nada gemas. Iya sayang, ini sebentar lagi juga aku balik hotel kok, tunggu ya. Raihan menenangkan, mendengar suara istrinya dia malah jadi ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Kamu lama, Naya berkata marah. Mendengar Naya yang kini sedang marah justru memancing gelak tawanya. Ngapain kamu ketawa? Omel Naya dengan wajah ditekuk karena emosi Raihan malah mentertawakannya seolah kemarahannya hanya sekedar lelucon bagi lelaki itu. Kamu lucu, kangen sama aku jadi marah-marah gitu, ujar Raihan di tengah tawa. Siapa yang kangen kamu? Elak Naya, tapi pipinya justru memerah karena suaminya mengetahui apa yang ada di hatinya saat ini. Ya dia memang kangen pada Raihan tapi dia malu untuk sekedar mengakuinya. Ya udah kalau nggak kangen, aku nggak balik hotel malam ini, kata Raihan meledek. Ya udah kalau kamu nggak balik hotel, aku mau keluar dari kamar jalan-jalan, bete. Ancam Naya, dan ancamannya sukses membuat Raihan panik. Jangan sayang, jangan keluar kamar ya, tunggu aku, sebentar lagi aku pulang. Raihan berkata kelabakan, takut istrinya benar-benar keluar dari kamar. Naya malah sengaja mematikan ponselnya, membuat Raihan yang semakin tak bisa diam. Johan memalingkan wajahnya menyembunyikan senyum yang tanpa sengaja terukir di wajahnya melihat bosnya panik setengah mati. Walaupun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Naya tapi dia dapat melihat raut wajah Raihan yang berubah drastis menjadi sangat tertekan. Raihan mendengus menggaruk kepalanya. Han, Raihan mengembalikan ponsel Johan. Iya pak, sahut Johan seraya menerima ponselnya kembali. Dia tampak sedang menunggu apa yang akan diucapkan oleh Raihan, tapi setelah cukup lama tidak ada yang keluar dari mulut bosnya itu. Raihan malah nampak menarik napas berkali-kali seraya menutup map di hadapannya setelah menandatanganinya. Kita pulang ke hotel sekarang, Naya sudah mulai pandai merajuk sekarang, ujarnya seolah sedang mengeluh pada sang asisten. Johan mengangguk seraya mengikuti Raihan yang sudah jalan di depannya. Jepen orang itu akan muncul. Tanya Raihan pada Johan ketika mereka sudah berada di dalam mobil dan dalam perjalanan kembali ke hotel. Mungkin saat makan malam nanti Pak, jawab Johan datar, tidak ada kecemasan sama sekali dalam nada bicaranya. Hihem, kita ikuti saja sandiwara apapun yang akan orang itu mainkan, ucap Raihan kemudian. Benar Pak, sahut Johan membenarkan ucapan Raihan, anggap saja sebagai hiburan saat mereka capek melakukan pekerjaan. Berapa lama laki-laki itu berhubungan dengan Naya? Raihan sedikit tertarik untuk mengetahui tentang hubungan Naya dengan Henry. Sekitar 4 tahun Pak, jawab Johan. Hihem, cukup lama rupanya, gumam Raihan yang mulai merasa sedikit cemburu di hatinya. Johan tampak melirikkan matanya saat mendengar gumaman Raihan.
Mereka melakukan apa saja saat berhubungan, membatin, tapi langsung mengenyahkan pikiran yang mulai menjurus negatif. Mereka tidak melakukan apa-apa. Raihan tenang. Raihan menenangkan dirinya, karena saat pertama kali meniduri Naya dia dapat merasakan sendiri memang masih tersegel rapi. Raihan tersenyum sendiri memikirkan otak konyolnya. Raihan langsung menuju kamar setelah sampai di hotel. Kalian boleh istirahat, ujar Raihan pada dua orang pengawal yang berjaga di depan kamarnya. Raihan memang meminta pengawal menjaga istrinya saat dia pergi ke kantornya, tapi jika dia sudah kembali dirinya sendirilah yang akan menjaga Naya. Sayang, ujarnya begitu masuk kamar, tidak ada jawaban. Dia melihat selimut yang terlihat menutupi tubuh istrinya langsung naik ke atas ranjang dan mendekap istrinya dari belakang. Makan dulu yuk, kamu pasti belum makan. Ajak Raihan. Dia tahu Naya tidak akan memesan makanan karena mungkin tidak mengerti. Dia jadi merasa bersalah. Ini aku udah pulang kok dicuekin. Aku pergi lagi nih. Raihan berpura-pura akan pergi, sandiwaranya berhasil. Naya dengan sigap menarik tangannya hingga kembali tiduran. Aku lapar, Naya berkata pelan. Ya udah kita makan sekarang ya, kata Raihan. Dia kembali menyalahkan diri. Kenapa sebelum pergi dia tidak memesankan makanan untuk istrinya? Bodoh, memaki dirinya sendiri. Kamu nggak mandi dulu? Tanya Naya. Nggak usah, aku juga udah lapar, ujarnya seraya menarik tangan Naya menuju restoran yang ada di dalam hotel. Sampai di restoran Raihan langsung menarik kursi untuk Naya sedangkan dia duduk di sebelahnya. Pelayan langsung datang membawa buku menu. Mata Naya membelalak tak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Kenapa? Tanya Raihan saat menyadari istrinya hanya membolak-balikkan menu di tangannya. Aku nggak ngerti mas, tutur Naya polos sambil menyerahkan buku menu pada Raihan. Raihan mengambil buku menu. Aku aja yang pesenin, sahut Raihan. Harus yang bisa aku makan tapi, tekan Naya memastikan Raihan memesankan makanan yang sesuai di mulutnya. Iya sayang, ujar Raihan seraya menyebutkan pesenannya pada pelayan yang cekatan mencatat setiap menu yang disebutkan oleh Raihan, lalu pamit setelah Raihan selesai. Kamu pesen apa tadi? Tanya Naya. Valser HC, kartofel salad, berat kartofelan, rote grütze, apfelstrudel, kopi, jus dan teh. Raihan menyebutkan apa saja yang tadi dia pesan. Kenapa? Tanyanya begitu melihat Naya yang mengernyitkan keningnya. Dari semuanya yang kamu sebutin aku cuma tahu teh, kopi dan jus aja, sahut Naya polos. Kamu cuma tinggal makan aja sayang, ujar Raihan gemas dengan kepolosan istrinya membuat Naya merengut manja. Tak lama pesanan mereka datang. Naya bolak-balik melihat Raihan lalu melihat makanan yang sedang dihidangkan oleh pelayan. Terlihat makanan yang seperti steak tapi terdapat telur di dalamnya, lalu matanya tertuju pada sepiring makanan yang berisi kentang yang dicampur dengan mayonaise. Dimakan sayang, katanya tadi lapar. Raihan seraya menyuapkan sepotong daging ke mulut Naya. Naya langsung mengunyahnya perlahan, mengecap rasa apa yang terdapat di dalam makanan yang ada di mulutnya. Enak, tanya Raihan kemudian. Iya, Naya mengangguk senang seperti anak kecil yang baru dibelikan balon. Di tengah kesibukan mereka menikmati makanan tanpa terduga oleh Naya tapi justru sudah sangat ditunggu oleh Raihan, datang seorang laki-laki menghampiri mereka. Seorang pria berusia hampir sama dengan Raihan datang menghampiri meja suami istri itu. Dengan menunjukkan wajah yang seolah terkejut dan tak menyangka bertemu dengan Naya. Naya. Kamu Naya kan? Ujar Henry dengan ekspresi terkejut tak percaya. Naya yang hendak menyuapkan daging ke dalam mulutnya jadi terhenti dan membelalak kaget. Kamu kenal sayang? Tanya Raihan. Sandiwara recehan, batin Raihan kemudian. Naya mengangguk pelan. Iya dia. Henry, kekasih Naya. Bendri memotong ucapan Naya lalu menjulurkan tangannya pada Raihan. Naya menutup mulutnya tak percaya mendengar apa yang keluar dari mulut Henry,
Bisa-bisanya dia mengatakan bahwa dia kekasihnya di hadapan Raihan yang sekarang adalah suaminya, padahal hubungan mereka sudah lama putus sebelum Naya mengenal Raihan. Naya melihat Raihan yang duduk tenang seraya menyilangkan kedua tangannya serta tatapannya lurus melihat setiap perkataan yang keluar dari mulut Henry. Raihan hanya melirik uluran tangan Henry tanpa berniat untuk menjabatnya sama sekali. Mas, panggil Naya pada sang suami. Hanya gumaman yang keluar dari mulut Raihan, membuat Naya gusar. Dia bohong mas, ucap Naya dengan tatapan mata yang mulai berair, dia mulai ketakutan Raihan akan salah paham lagi seperti dulu, apalagi saat dirinya melihat raut wajah Raihan yang mulai berubah tidak lembut seperti saat Henry belum datang. Apa? Aku bohong. Memangnya dia siapa? Kenapa kamu seperti ini padaku Naya? Tanya Henry berakting sesempurna mungkin. Raihan menggumam dalam hati. Dani salah milih aktor kayaknya, orang kayak begini diajak kerja sama, sambil terus mendengarkan bualan Henry. Ini suami aku. Bentak Naya hampir berteriak. Suami. Jadi kamu meninggalkan aku karena laki-laki kayak ini. Henry menunjuk Raihan. Dengan santai Raihan menyingkirkan telunjuk Henry yang berada tepat di depan wajahnya sangat tak sopan. Kita sudah putus sangat lama dan itu pun karena kamu selingkuh. Ujar Naya. Buaya darat ternyata. Raihan terus saja membatin seraya mengurut keningnya menyaksikan dua orang yang sedang adu mulut. Mas. Naya meminta Raihan bicara setidaknya marahi Henry. Raihan hanya mengedipkan kedua matanya pada sang istri lalu mengambil tehnya merasa tenggorokannya kering padahal dia tidak ikut perang mulut, hanya sedang memasang telinga mendengar bualan lelaki di hadapannya sekarang. Aku tidak pernah selingkuh, kamu yang meninggalkanku padahal saat itu kamu sedang mengandung anakku. Ujar Henry semakin ngaco. Mendengar perkataan Henry yang makin ngaco, membuat Raihan yang sedang meminum tehnya sontak tersedak. Teh yang masih belum meluncur ke tenggorokan harus kembali meluncur keluar menyembur dan membasahi baju Henry. Sorry, ucap Raihan saat Henry melotot padanya, seandainya ada Roman sudah pasti kelakuan Henry akan ditertawai Roman habis-habisan bahkan mungkin Roman tak akan segan untuk menghinanya. Bohong mas, dia bohong, ujar Naya pada Raihan dengan wajah yang sudah sangat panik serta ketakutan yang mulai menyerang di setiap sudut hatinya. Dia sangat takut Raihan akan mempercayai setiap perkataan yang diucapkan oleh Henry. Naya! Henry berteriak sampai seluruh tamu restoran yang sebagian besar adalah orang yang menginap di botel, menatap ke arah mereka meski tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi dan omongan yang tidak mereka mengerti. Raihan mulai tidak tahan dengan akting memalukan yang dilakukan Henry, apalagi saat melihat Naya yang mulai menangis. Mas aku nggak pernah ngapa-ngapain sama dia, apalagi sampai hamil anaknya, itu nggak mungkin mas. Naya meyakinkan Raihan yang terus memandang ke arah Henry dengan tatapan dingin, tangannya sebenarnya sudah sangat gatal ingin meninju wajah Henry yang sangat bodoh tapi sok dibuat angkuh itu. Mas. Naya mulai terisak apalagi saat Raihan tak menggubrisnya sama sekali seraya mengguncang lengan Raihan. Sudah Naya, kembalilah padaku lihat saja lelaki yang katanya suamimu ini malah hanya diam seperti itu melihat kamu menangis. Hidup denganku, aku akan memaafkanmu walau kamu sudah menggugurkan anak kita, ujar Henry seraya menyentuh bahu Naya yang terguncang karena menangis. Mata Raihan mulai memerah-marah melihat tangan Henry yang terus saja mengusap bahu Naya meski istrinya itu sudah berusaha menepisnya. Raihan bangun dengan marah dia menonjok muka Henry sampai tersungkur di lantai. Johan yang sejak tadi hanya mengawasi dari jarak yang sedikit jauh, merasa kaget dengan tindakan Raihan. Johan berpikir bukankah Raihan sudah bilang akan tetap bersikap santai dan menganggap sandiwara Henry hanya sebagai hiburan. Tapi kenapa Raihan malah terpancing sampai emosi seperti itu? Ini yang dinamakan cemburu, gumam Johan. Raihan menggandeng tangan Naya yang masih duduk dengan kaku dan menyeretnya ke dalam kamar mereka tapi sebelumnya Raihan memanggil Johan.
Urus dia, ujar Raihan pada Johan lalu melihat Henry yang sedang memegangi pipinya yang terkena tinju Raihan. Johan mengangguk mengerti. Dia langsung menjalankan perintah Raihan dengan cepat, tanpa menunggu lebih lama dia langsung membawa Gendry ke sebuah tempat yang memang sudah dia siapkan. Johan tahu bosnya tidak akan membiarkan Henry pergi dengan wajah yang bisa dibilang masih sangat mulus karena tadi Raihan hanya menghadiahkan satu tinjuan saja. Johan mengikat Henry sambil menunggu Raihan datang. Di dalam kamar hotel. Aku nggak pernah ngelakuin apapun sama dia mas, kata Naya sambil duduk bersimpuh di lantai sedang Raihan duduk di ranjang dengan menaikkan sebelah kakinya dan bersedekap. Konyol, dia mengira aku percaya dengan yang diucapkan mantan kekasih gilanya itu. Raihan menggerutu dalam hati melihat Naya yang terus saja mengatakan hal yang sama sejak tadi. Aku bisa buktiin apapun biar mas percaya. Tanya Naya kemudian. Raihan mengerutkan kening. Mau buktiin apa? Raihan balik bertanya. Naya kebingungan menjawab pertanyaan Raihan. Mau membuktikan bahwa dia masih perawan. Itu tidak mungkin karena sekarang dia sudah tak lagi perawan dan itu pun Raihan yang mengambil keperawanannya, saat dia sedang tak sadar karena pengaruh alkohol. Naya menarik napas, Raihan pasti tidak merasa bahwa dirinya lah yang telah mengambil keperawanannya. Naya menunduk tak berdaya merasa tidak mungkin bisa membuktikan apapun pada Raihan. Kenapa diam? Katanya mau buktiin. Tantang Raihan. Naya semakin menundukkan kepalanya tak berani melihat Raihan yang dengan santainya duduk di atas ranjang tanpa memperdulikan dirinya yang berada di lantai. Kamu sudah tidak perawan saat aku menidurimu jadi bagaimana aku bisa percaya padamu? Raihan berkata yang langsung membuat Naya semakin menangis. Benarkan dia tidak mengingat apapun? Naya berkata dalam hatinya. Naya semakin kencang menangis. Kamu jahat, lengkingan suara Naya di dalam kamar membuat Raihan refleks menutup kedua telinga dengan tangannya. Diam yang, sakit telingaku. Raihan turun dari ranjang dan membekap mulut Naya. Naik ranjang, mengajak Naya ke ranjang. Kamu jahat tahu nggak, jahat. Naya kembali berteriak saat Raihan melepas tangannya. Aku jahat apa? Tanya Raihan bingung. Kamu yang udah. Naya tidak melanjutkan perkataannya. Aku udah apa? Naya membisu tidak mau menjawab. Iya, aku yang udah mengambilnya, puas. Sahut Raihan. Kamu ingat? Tanya Naya dengan wajah yang kini menjadi malu. Walaupun saat itu aku sedang mabok, aku bisa ngerasain sesuatu yang menghalangi jalanku di dalam sana, ujar Raihan. Tapi kamu tadi kenapa diem aja waktu Henry bilang aku hamil anaknya? Naya bertanya tentang sikap Raihan yang tadi hanya diam tak membelanya saat di hadapan Henry tadi. Suka aja ngeliat kamu panik. Raihan menjawab sambil memainkan rambut Naya yang tergerai dan sedikit acak-acakan karena menangis. Terus ngapain kamu seret aku? Tangan aku sakit, menunjukkan pergelangan tangannya yang memerah karena Raihan mencengkeramnya sangat kuat tadi seperti orang yang sedang dipenuhi emosi. Aku nggak suka tuh orang megang-megang kamu tadi, aku nggak akan pernah biarin siapapun menyentuh kamu. Tangannya mengusap air mata di pipi Naya yang masih menetes lalu meniup pergelangan tangan istrinya berharap tiupannya bisa meredakan rasa nyeri. Kan bukan aku yang salah kamu lihat sendiri aku udah berusaha menepisnya. Naya merenung, sebegitu besarnya cinta Raihan pada dirinya hingga membuatnya sangat marah. Maaf, aku nggak sengaja, memeluk Naya. Jangan marah ya. Naya mengangguk di dalam pelukan suaminya seraya mengelap air matanya di baju Raihan. Jorok ujar Raihan menyadari bajunya dibuat lap oleh istrinya. Biarin, sahut Naya. Sasar sekarang kamu tidur, aku ada urusan sebentar, mengecup pucuk kepala Naya. Ini udah malam. Naya berusaha melarang. Sebentar aja, janji, kata Raihan. Naya malah cemberut mendengarnya. Tadi juga kamu janji mau pulang cepat waktu ke kantor, tapi baru pulang waktu aku telepon. Kali ini beneran gak akan lama, kita kan mau begadang.
Raihan menyentuh bibir Naya yang tengah manyun. Ya udah, kalau lama aku tinggal tidur. Ancam Naya. Siap bos. Raihan mengangkat tangan di kening. Sebelum pergi Raihan mencium kening istrinya. Aku sayang kamu, bisik Naya. Sayang, aku jadi males pergi nih, ujar Raihan. Ucapan sayang Naya memang selalu membuatnya tak ingin beranjak kemanapun, tapi kemarahannya harus segera dilampiaskan.